Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Halo Sobat ASN, para pendengar dimanapun kalian berada. Selamat datang di podcast Core Value ASN Berakhlak. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Melania Desti Wulandani, peserta Latsar CPNS 2025, Instansi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, Angkatan 13, Kelompok 2. Berakhlak bukan sekedar slogan, ia adalah nilai dasar yang harus hidup dalam setiap tindakan kita sebagai pelayan masyarakat. Apa sih berakhlak? Berakhlak adalah akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nilai-nilai tersebut bukan hanya untuk dihafal, tapi untuk dipraktikkan. Dalam cara kita menjawab pertanyaan masyarakat, dalam keputusan yang kita ambil, dalam cara kita bekerja sama, dan dalam sikap kita menghadapi perubahan. Kali ini kita akan membahas tentang satu tema penting yang menjadi fondasi perilaku dan budaya kerja ASN kita, yaitu core value berakhlak. Kali ini kita nggak sendirian nih. Di sini sudah hadir salah satu senior dari Kantor Pencarian dan Pertolongan Yogyakarta, yaitu Bang Aditya. Izin silakan Bang Aditya untuk memperkenalkan diri. Ya, terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Bagus Aditya. Saya dinas di Kantor Pencarian dan Pertolongan Yogyakarta. Angkatan 2010. Pertama masuk saya di Kepulauan Riau, Tanjung Pinang, dan mutasi di Kantor Pencarian dan Pertolongan Yogyakarta. Begitu, Meli? Ya, siap. Baik, bisa kita mulai ya Bang untuk sesi pertanyaannya. Untuk yang pertama, dari sudut pandang Bang Aditya sendiri, core value berakhlak itu seperti apa sih Bang, dan mengapa penting bagi ASN? Saya percaya bahwa nilai-nilai ini penting bagi ASN karena salah satunya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, kemudian meningkatkan kualitas pelayanan publik, membentuk ASN yang profesional dan berintegritas. Salah satunya seperti itu. Baik. Kalau menurut Bang Aditya sendiri, apakah instansi kita ini sudah mengimplementasikan nilai berakhlak? Mungkin bisa diceritakan pengalaman core value berakhlak yang pernah Abang alami? Core value di Kantor Pencarian Yogyakarta sebenarnya sudah bagus, cuma pasti kalau core value itu harus selalu ditingkatkan dimanapun berada. Semua instansi pemerintahan pasti setiap harinya meningkatkan apa itu yang namanya core value, seperti itu. Jadi mungkin Bang Aditya punya cerita pengalaman yang mengesankan sendiri terkait dengan core value berakhlak itu sendiri, ada nggak Bang kira-kira? Mungkin dari pengalaman operasi SAR atau pengalaman yang lain, kolaborasi dengan teman instansi atau antar instansi gitu? Kalau pengalaman sendiri ada banyak ya. Yang jelas setelah saya jadi ASN di Basarnas, apalagi sudah berjalan hampir 15 tahun, jadi cukup banyak pengalaman, termasuk kalau masalah core value di tingkat masyarakat ya, bagaimana kita ketika pencarian dan pertolongan di masyarakat tersebut bisa membaur dengan yang lain, contohnya potensi SAR dan lain-lainnya, seperti itu. Iya. Baik. Kemudian dari ketujuh nilai berakhlak ini, menurut Bang Aditya nih, mana yang paling menantang untuk pribadi Bang Aditya sendiri, dan itu kenapa? Kalau untuk salah satu apa tadi? Ketujuh nilai berakhlak itu yang paling menantang itu yang mana? Nilai berakhlak itu menurut saya sebenarnya tantangan, apalagi kerja di ASN Basarnas itu mengembangkan diri sendiri. Mengembangkan diri sendiri itu karena di Basarnas kan banyak sisi-sisinya pekerjaan kita, ada yang untuk pelatihan ataupun skill individu seperti itu. Menurut saya itu tantangan yang paling berat untuk mengembangkan diri, tapi kita wajib dan harus mengembangkan diri seperti itu. Iya.
Berarti masuknya ke kompeten ya itu Iya, Bang ya. betul. Harus Kompetensi diri sendiri. iya, harus ditingkatkan terus-menerus gitu ya. Betul sekali. Karena menurut saya di Basarnas itu beda dari instansi yang lain. Kalau instansi-instansi tetangga sebelah contohnya itu kan mereka hanya dengan jalurnya masing-masing dihukum atau di tingkat keamanan seperti itu aja. Kalau di ASN Basarnas kan kita harus meningkatkan ya seperti saya sampaikan tadi, meningkatkan skill pribadi masing-masing. Iya. Seperti itu. Ilmunya terus berkembang gitu ya Bang ya. Betul sekali. Kemudian cara Bang Aditya nih untuk mengatasi tantangan dalam merealisasikan core value sendiri tuh gimana Bang? Mengatasi tantangannya ya kita tetap harus belajar dan berlatih, mengupgrade diri sendiri seperti itu. Sama apalagi di zaman sekarang kan kita akses media sangat gampang, jadi kita bisa belajar lewat media sosial dan lain-lain, itu sangat perlu. Kalau dari zaman dulu itu kita belajar person antar perorangan, tapi itu pasti ilmunya beda-beda karena mereka mungkin dapat dari strukturnya lain-lain. Tapi kalau zaman sekarang enggak, bisa disatukan dari publik itu sendiri, media sosial, kita bisa jadi ilmunya jadi satu gitu. Ya. Jadi intinya memanfaatkan perkembangan teknologi ya Bang ya. Betul sekali. Ya. Dan ini yang terakhir nih Bang, harapan dan pesannya Bang Aditya buat generasi muda ASN dalam menerapkan nilai-nilai berakhlak apa Bang? Apalagi kita kan ini baru calon nih Bang, ini biar kita bisa mengimplementasikan nanti di masa mendatang gimana? Kalau pesan dan pesan untuk adik-adik CPNS menurut saya, jadilah ASN Basarnas yang profesional, kemudian berkualitas dan selalu mencapai tujuan saat operasi SAR untuk memuaskan masyarakat. Kita kan atau kalau bahasa kasarnya itu kita itu pemuas masyarakat ya. Seperti itu. Terus tingkatkan kemampuan dan kompetensi adik-adik CPNS, semoga kedepannya lebih baik dari senior-senior yang lain. Seperti itu. Siap, terima kasih. Oke, baik. Sobat ASN dan para pendengar setia, tak terasa kita sudah sampai di penghujung episode kali ini. Kita telah menyelami makna dari core value berakhlak bukan hanya sebagai seperangkat kata, tapi sebagai nilai hidup yang harus menjiwai setiap langkah kita sebagai pelayan publik. Karena pada akhirnya pelayan publik yang berkualitas bukan dimulai dari sistem yang hebat saja, tetapi dari pribadi-pribadi ASN yang berintegritas dan berkarakter. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada senior saya, Bang Aditya, yang sudah mau meluangkan waktu untuk berbincang-bincang ringan ini. Terima kasih telah mendengarkan podcast ini. Semoga apa yang kita bicarakan hari ini bisa menjadi cermin, semangat, dan pengingat dalam perjalanan pengabdian kita. Dan saya selaku host, pamit undur diri. Salam satu jiwa, satu rasa. We are family, Afiknam Jagat Samagram. Terima kasih.